Halo guys, David di sini dan ini adalah Andromax E2 Plus buatan Hisense. HP ini dihargai 1 juta kembali 1000, turun 200 ribu dari harga saat launching kemarin. Mereka juga ngasih tagline nge-game makin seru di HP ini. Kalau dilihat sekilas, hal itu mungkin masuk akal karena speknya lumayan keren buat HP 1 juta. Tapi, apakah itu beneran? Ayo kita buktikan dan bahas satu persatu bagian dari Andromax E2 Plus, mulai dari desainnya. Andromax E2 Plus memang punya penampakan yang nggak jauh beda dengan pendahulunya, Andromax E2. Bodinya cukup kecil karena ukuran layarnya cuma 4,5 inci dan tebalnya 8 mm. Pas di tangan? Tentu saja. Apalagi di bagian belakang HP ini terbuat dari plastik doff yang sama sekali nggak terasa licin. Jadi, feel tangan pun akan terasa lebih mantap. Sidik jari juga sulit menempel, sehingga akan tetap kelihatan bersih walau sudah sering disentuh. Bagian pinggirnya juga kelihatan cukup kuat karena sudah dilapisi aluminium. Bagian yang agak rentan di HP ini adalah bagian belakangnya yang cukup cakep tapi tipis. Jadi waktu ngelepasinnya harus agak pelan biar nggak patah. Bagian depannya cukup standar buat HP smartphone. Ada LED flash buat nemenin kamera depan, earpiece, anti gores bawaan, dan 3 tombol sentuh di bawah yang bisa menyala saat ditekan. Sesuatu yang jarang buat HP sejutaan. Yang cukup disayangkan cuma bezelnya yang tebal, walau nggak terlalu ganggu dan saya sudah biasa ngelihatnya. Secara keseluruhan, saya suka dengan desain HP ini. Harganya memang murah, tapi sama sekali nggak terasa murahan. Harga yang murah baru cukup terasa waktu kita menyalakan HP ini, karena langsung disambut dengan layar beresolusi 854x480 pixel yang memang biasa dipakai di HP selevel ini. Biar lebih enak dipandang, Hisense selaku pembuat HP ini sudah ngasih teknologi OCA, singkatan dari Online Clear Adhesive yang bikin layarnya jadi kelihatan lebih natural. Tapi tetap aja resolusi yang kecil itu nggak bisa bohong. Keunggulan layar dari layar Andromax E2 Plus adalah penampilannya saat mati. Walau nggak gelap-gelap amat, tapi sudah cukup hitam dan kelihatan seperti layar HP mahal. Beda dengan Samsung J1 Mini yang harganya sama. Untuk dapur pacu di dalamnya, Andromax E2 Plus mengandalkan prosesor quad-core Snapdragon 212 Cortex A7, GPU Adreno 304, RAM 2GB, penyimpanan internal 16GB yang bisa ditambah 64GB dengan kartu microSD, konfigurasi dual SIM, dan tentu saja jaringan SIM 1 yang sudah mendukung jaringan 4G LTE dari smartphone dan hanya smartphone. Saya bilang seperti itu karena di kotaknya sudah tertulis demikian. Kalau SIM 2 sih bebas diisi kartu GSM apa aja. Lanjut lagi soal spek, HP ini ditenagai dengan baterai berkapasitas 1900 mAh yang sanggup menemani kegiatan saya seharian. Tapi nggak cukup kuat sampai besoknya. Resolusi kamera belakang dan depannya sama, 5 megapiksel. Untuk melengkapi jajaran hardware itu, HP ini juga punya software pemanis yang cukup berguna bernama Motion and Gesture. Singkatnya, fitur ini memberikan kita pilihan untuk melakukan beberapa perintah dengan gesture sederhana, seperti double tap to wake, gambar huruf O untuk unlock, E untuk nelpon, dan lainnya. Performanya sendiri sih cukup standar. Berkat kombinasi RAM 2GB dan sistem Android Lollipop, mayoritas aplikasi di HP ini bisa berjalan dengan mulus dan kegiatan multitasking pun lumayan gesit. Bagian yang berat ada di proses membuka aplikasinya. Bagaimana dengan tagline nge-game makin seru? Ternyata nggak bohong. Game Subway Surf dan Pokemon Go bisa dimainkan dengan lancar di HP ini, walaupun ada sedikit stutter, tapi pengalaman bermain masih tetap menyenangkan. Dan yang cukup aneh dari performa HP ini adalah dia bisa menjalankan game Lara Croft Go dengan baik, dalam setting grafis tertinggi. Gila, saya sama sekali nggak nyangka kalau bisa sampai kayak gini, apalagi kalau kita nginget harganya. Tapi Andromax E2 Plus bikin saya jatuh ke bumi lagi waktu lihat sensornya. Di dalam HP ini cuma ada sensor seperti proximity, accelerometer, dan sensor cahaya. Masih sesuai kodrat lah. Kalau ada gyroscope, mereka sudah salah pasang harga. Untuk urusan mengambil foto, HP ini mengandalkan kamera dengan resolusi 5 megapiksel baik di bagian depan maupun belakang. Tidak seperti Andromax E2, kamera di Andromax E2 Plus sudah punya fitur autofocus yang cukup membantu, walaupun shutternya agak lambat dan gambar berpotensi kelihatan goyang dan blur. Secara keseluruhan sih, gambar yang ditangkap oleh kamera ini sudah oke, walaupun nggak bikin wow ya. Warnanya masih terasa agak kusam dibanding aslinya, dan detailnya pun tidak akan kelihatan kalau di zoom karena resolusinya memang cuma 5 megapiksel. Tapi saya tetap terkesan dan tidak akan malu sharing gambar ke sosmed pakai HP ini.
Hasil yang impresif buat HP 1 juta. Nah, dan hasil foto selfie-nya juga oke. Walau sudah menggunakan Dolby Audio, speaker HP ini terdengar biasa saja. Harus pakai headset kalau mau lebih kedengaran bagusnya. Dan kalau masih penasaran sama kualitas speakernya, ayo kita dengar sama-sama. Kesimpulannya, apakah HP ini pantas untuk dibeli? Jawabannya tentu saja pantas. Alasannya simpel. Performa yang bikin saya garuk kepala, dan harganya juga murah. Saya sudah sebutin itu beberapa kali di video ini. Desainnya nggak kelihatan murahan, ditambah kamera yang oke juga jadi nilai tambah HP ini. Di masa lalu, HP Andromax kelas ini memang standar semua. Nggak ada yang bisa diingat dari mereka. Sehingga kita harus balik lagi ke alasan utama orang beli HP itu. Karena mereka mau paket bundling dari smartfren. Tapi kali ini saya rasa Andromax E2 Plus sudah bisa berdiri sendiri sebagai sebuah HP yang punya nilai jual, mau pakai smartfren atau enggak. Dan itu adalah hal yang bagus karena senjata mereka jadi tambah kuat. HP yang bagus diperkuat dengan jaringan 4G kenceng dari smartfren yang memang harus dipakai, bisa jadi kombinasi mematikan. Demikian review gadget ini untuk Andromax E2 Plus. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!